Muhammad, Juru Damai di Tengah Benturan Imperium Besar Dunia, oleh Joan Cole. Mengagumkan, buku ini tidak hanya informatif tetapi juga mengubah pandangan kita terhadap Muhammad. Menarik untuk dibaca tidak hanya oleh non-muslim tetapi juga oleh muslim sendiri. New York Times. Joan Cole mengambil referensi secara mendalam dari teks-teks Al-Quran dan pada banyak karya para sarjana modern terbaik untuk membuat gambaran meyakinkan terkait Muhammad sebagai Rasul toleransi dan perdamaian. Ia menunjukkan bagaimana pesan asli perdamaian ini secara konsisten diartikulasikan dalam Al-Quran, terdistorsi oleh tradisi Islam, kemudian ditolak oleh lebih dari 1000 tahun polemik Eropa terhadap Islam, diisi dengan pengamatan tajam pada setiap kesempatan. Fred M. Donner, Profesor Sejarah Timur Dekat, University of Chicago. Karya sejarah dengan perspektif baru yang memukau. Alternate. Pengantar. Agama dunia baru, Islam, muncul dengan berlatar belakang perebutan kekuasaan abad ke-7 antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sasaniyah di Iran yang diperjuangkan dengan kebiadaban yang tak tertandingi selama hampir 3 dasawarsa. Pasukan kekaisaran diporak-porandakan sampai berdarah-darah di Timur Dekat, Sabit Subur, Asia Kecil, dan Balkan. Meskipun Al-Quran menjelaskan bahwa peperangan antara para kaisar yang saling bersaing, yang oleh orang-orang pada zaman itu disebut dua mata bumi, membentuk konteks penting bagi misi Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini saja sejarawan berusaha mengeksplorasi kehidupan dan pemikiran Nabi Muhammad dalam kerangka ini. Buku ini mengedepankan penafsiran ulang Islam awal sebagai sebuah gerakan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai penciptaan perdamaian yang bereaksi terhadap pembantaian dalam perang berpuluh-puluh tahun dan konflik agama yang menyertainya. Dari perang salib hingga kolonialisme, konflik antara umat Kristen dan kaum Muslim menjadi konsentrasi di kalangan penulis warisan Eropa tentang perang dan Islam, dengan membiarkan dimensi perdamaian dan kerjasama terabaikan. Baik perdamaian maupun peperangan, semuanya termaktub dalam Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam Alkitab, dan keduanya akan dianalisis di bawah, tetapi fokusnya di sini adalah perdamaian. Buku ini menelaah Al-Quran dalam konteks sejarahnya, alih-alih berusaha menjelaskan apa yang dipercayai oleh kaum muslim tentang kitab suci mereka. Al-Quran mengajarkan kebebasan nurani dan kesabaran terhadap musuh, dan melarang perang tanpa alasan dan agresif. Al-Quran menjanjikan keselamatan bagi semua penganut monoteis yang soleh, dan bukan hanya bagi pengikut Nabi Muhammad. Bahwa banyak orang di luar Islam dan tidak sedikit pemeluknya telah mengaitkannya dengan nilai-nilai ini dan bahkan sering menafsirkannya dengan menjunjung tinggi kebalikannya, menunjukkan betapa buruknya pemahaman terhadap agama ini. Kesalahpahaman ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk ideologi kekaisaran dari Kekaisaran Bizantium Kristen akhir dan Abbasiyah Muslim. Kesulitan dalam menafsirkan teks dan kegagalan untuk membandingkannya terhadap teks-teks Romawi dan Iran pada zaman itu, sebuah prosedur yang memungkinkan kita untuk membandingkan dan membedakan nilai-nilai dan perhatiannya dengan hal lain yang hidup pada era itu. Invasi Iran ke wilayah Romawi sejak tahun 603 mengancam kemerdekaan Arab Barat, tempat Nabi Muhammad tinggal. Penaklukan Sasaniyah atas Yerusalem pada tahun 614 mengejutkan orang-orang pada masa itu sebagai peristiwa apokaliptik dan memicu tanggapan mistis dari Nabi. Pembacaan cermat terhadap Al-Quran menunjukkan bahwa kecemasan mendalam atas pembantaian pada zaman itu menyebabkan Nabi Muhammad menghabiskan separuh pertama perjalanan kenabiannya, 610 sampai 622, dengan membayangkan semacam masyarakat alternatif yang berpijak kuat pada praktik perdamaian.
Al-Quran berulang-ulang memerintahkan orang-orang beriman untuk melawan kejahatan dengan kebaikan, memaafkan penganiaya mereka, dan mendoakan kedamaian bagi mereka yang menganiaya mereka. Ayat-ayat ini memiliki konteks yang lebih besar berupa pecahnya pergulatan di kalangan orang-orang Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan sisa-sisa penyembah berhala yang merupakan pendukung benturan antar kekaisaran yang terjadi di sekitar mereka. Nabi Muhammad pada tahun-tahun ini lebih menyerupai Yesus dalam khotbah di bukit daripada yang diterima secara umum. Para cendekiawan juga semakin menghubungkan bagian kedua perjalanan Nabi Muhammad, yaitu tahun 622 sampai 632, dengan manuver Roma dan Iran. Bahkan menyatakan bahwa kepindahannya ke Madinah dari kampung halamannya di Mekah mungkin berhubungan dengan diplomasi Romawi. Saya berpendapat bahwa kaum muslim pada zaman Nabi secara eksplisit bersekutu dengan Kaisar Kristen Heraklius, memerintah pada 610 sampai 641. Dan bahwa Nabi Muhammad memandang pertempuran defensifnya melawan kaum kafir yang kejam di tempat-tempat seperti Badar dan Uhud di Arabia Barat sebagai upaya melindungi gereja-gereja Romawi di Transyordania dan Suriah sampai ke utara. Kemungkinan orang-orang kafir Arab militan ini bersekutu dengan raja-raja Iran. Singkatnya, Islam lebih kurang sama dengan Kristen dalam agama Barat yang awalnya tumbuh dalam kekaisaran Romawi. Selain itu, Nabi Muhammad memandang dirinya sebagai sekutu Barat. Nabi pada masa-masa serangan orang-orang kafir tidak meninggalkan pilihannya untuk berdamai, tetapi beranjak ke arah doktrin tentang perang yang adil, serupa dengan Cicero dan para pemikir Kristen pada zaman kuno akhir. Dia berulang-ulang menuntut perdamaian dengan Mekah yang gemar berperang. Tetapi ketika hal itu gagal, dia mengorganisasi Madinah untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kaum kafir musuh. Al-Quran menegaskan bahwa perang agresif itu salah, dan bahwa jika musuh mengupayakan gencatan senjata, kaum muslim harus menerima permohonan tersebut. Pelarangan perang yang agresif dan pencarian atas resolusi, bahkan di tengah konflik kekerasan ini membenarkan gelar Nabi Perdamaian, meskipun Nabi Muhammad sesekali terpaksa melakukan kampanye defensif. Al-Quran berisi ajaran perang yang adil, tetapi bukan perang suci dan tidak menggunakan kata jihad dengan konotasi perang suci. Al-Quran memandang perang sebagai kebutuhan yang disayangkan ketika orang-orang tak berdosa dan kebebasan hati nurani terancam. Kitab suci ini benar-benar melarang tindakan main hakim sendiri dan menyamakan pembunuhan berencana terhadap orang-orang yang tidak berperang dengan genosida. Dalam hal ini mengutip tafsir Yahudi tentang Alkitab dalam Talmud Yerusalem. Al-Quran, jika dibaca dengan bijaksana bersama sejarah-sejarah yang lebih baru, menyatakan bahwa selama masa hidup Nabi Muhammad SAW, Islam menyebar dengan damai di kota-kota besar di Arab Barat. Kekuatan yang lembut dari pesan spiritual Al-Quran biasanya diremehkan dalam sebagian besar perlakuan terhadap periode ini. Citra Nabi Muhammad dan Islam awal yang muncul dari pembacaan yang cermat terhadap Al-Quran terkait tema-tema perdamaian bertentangan tidak hanya dengan pandangan Barat yang sudah dianut secara luas, tetapi bahkan dengan banyak tradisi historiografi Muslim yang lebih baru. Temuan ini tidak mengherankan. Kehidupan pada masyarakat feodal abad pertengahan tidak mendorong adanya teologi pasifis, dan Muslim dalam kekaisaran yang lebih baru kehilangan kontak dengan realitas dari awal abad ke-7. Bagaimana jika kita membaca kehidupan dan pemikiran Yesus hanya melalui kacamata Paus Urbanus II, yang meluncurkan perang salib berdarah-darah di tanah suci dengan seruan Tuhan menghendakinya? Bahkan, hari ini banyak cendekiawan Islam awal tampaknya terlalu menghormati para ahli tafsir abad pertengahan akhir. Yang lain secara radikal menolak semua informasi dalam sumber-sumber tersebut dengan memperlakukan sejarah Muslim secara berbeda dari kronik Bizantium atau Carolingian. Sekali lagi, mengutuk orang-orang non-Eropa sebagai masyarakat tanpa sejarah.
Al-Quran memberitahu kita tentang sejarah tersebut jika kita mau mendengarkannya. Dan kitab suci ini memberitahu kita apa yang masuk akal dalam biografi Nabi yang lebih baru.